mengikat Bapak belajar lagi yang lebih baik kan itu. Aku pun Iya, biar iya. lebih belajar lagi yang lebih giat lagi. Jaga mas saya kan Siap, gitu. siap. Yang Bapak menurut aku Jadi yang lebih baik. Jadi izin menurut Bapak. bang, Iya, bang, iya. bang, izin. Bang Sakulu, nanti tanya ke pendetamu ya, Pak Pendeta, kenapa sih di Matius 26:39 Yesus sujud? Tanya ya bang Sakulu ya. Boleh bang ya, tanya. Oke, saya Kalau kau, Oke, Ya, satu lagi dari tanya. saya bang, izin bang. Satu lagi bang, jawabannya nanti izin. kasih tahu Ya, saya Bang. DM Ibu ya. Oke, oh ya. Dari saya bang, izin bang, satu pertanyaan bang. Apakah benar bang? Bang, satu-satu aja bang. Pertanyaan Ya itu titip aja bang, titip sama pendetanya. Apakah keselamatan Kristen itu? Pak Kiai. Iya, iya bang. Sebentar aja bang. Catat bang ya. Apakah surganya Kristen itu sehingga mereka mendapatkan surga itu harus membunuh Tuhan baru Wah, bisa dapat tidak surga? ada- Tidak ada seperti kayak gitu bangku. Loh, yang percaya dengan kematian Yesus sebagai Tuhan siapa bang? Hah? Yang percaya Yang mana, dengan kematian Yesus, yang dia itu adalah Tuhan itu siapa? Saya pribadi bang yang percaya. Oke, Oh, bukan Kristen. sebentar, Lek. Mau kutanya ini sebentar, Erik. Alek, Oh, iya, iya. agama apa, Lek? Alek, Assalamualaikum Agama apa, Lek? warahmatullahi wabarakatuh. agama apa, Lek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke, saya izin Nah, dulu, beri Bunda. salam kok begitu. Bang, Udah, oten itu Gurunda. Makanya saya campakkan langsung ke bawah. Gurunda, lanjut. Iya, mana tahu dia mau belajar nanti dinaikkan lagi Bang Naga. halo, Saya abangku, sudah Siap. menyiapkan kayu bakar untuk Siap, membakar Gurunda. mulutnya. Itu Gurunda, Iya. kalau asal naik, dia Gurunda model kayak gitu, Gurunda. Dia melecehkan Assalamualaikum, Gurunda. Apakah saya naikkan lagi, Gurunda? Dia memang sering... Kalau dia mau berdiskusi atau dia mau belajar, biar belajar Bible sama Bang Zuma boleh. Siap. Selamat siang, ya. Ya, Naga, ya. naga tadi ya. Naga mau turunin saya, mau naikin saya nggak apa-apa. Kalau memang mau diskusi ya, ayo. Saya baru saja jadi Muslim. Saya baru mualaf tanggal 27 Februari. Ya. Itu saja. Dulu saya pernah hampir di di Komal siapa kalau nggak salah Ustadz Kris ya sama Ustadz Tata ya, tapi nggak jadi kan, bukan nggak jadi tapi belum. Namun setelah 6 bulan saya lebih mempelajari tentang keimanan, keyakinan Islam, lalu saya meyakini kemudian saya memeluk agama Islam sejak 27 Februari ya saudaraku. Di Tangerang saya di Tangerang, di masjid di kota Tangerang. Ya saya menerima bahkan ya alhamdulillah saya lancar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Bang Suma terima kasih ya, terima kasih. Iya Bang Alex. Ustadz Tata, Ustadz Kris yang dulu diskusi dengan saya, ya boleh dibesarin ya supaya bisa mengenal semua saudaraku di sini. Masya Allah. Oh Ya. iya, pernah dulu ini sering diskusi Bapak ini, ingat aku, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya alhamdulillah tanggal 27 Februari, ya kita boleh saya lagi belajar ya, alhamdulillah kemarin belajar wudhu, belajar sholat Jumat, dibimbing oleh teman-teman, punya sejarah yang cukup panjang. Saya hampir 26 tahun, jadi bukan asal gitu ya, asal. Karena agama adalah tidak berani saya coba-coba gitu ya. Saya harus meyakini kebenaran ajaran. Saya yakin semua ajaran itu di dalam Islam itu
membawa damai ya, bukan hidayah. Jadi rahmatan lil alamin ya. Itu kata sahabat saya ya, yang orang Bima. Kebetulan beliau pengacara Riko Pujianto ya. Bahkan 3 kali setelah saya yakini, saya minta, oke Pak Radin Anom Islamkan saya. Sekali saya dicuekin gitu, nggak dianggap gitu. Lalu sebulan kemudian kedua kalinya kami sharing, Pak Islamkan saya. Dibiarin lagi. Lalu pada tanggal 26 saya bilang, Bang Radin, saya udah 3 kali ini ya saya minta ya, kapan saya diislamkan? Oke, nanti disiapin dulu. Ya, saya dibelikan peci, saya dibelikan sarung, saya dibelikan baju koko. Ya alhamdulillah teman-teman. Saya belajar ya, saya masih jauh, mungkin ada kalimat saya yang kurang tepat, kurang fasih ya, saya mohon maaf. Demikian saya hanya ingin menyambut, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan benar ya. Ada di VT di Action 007 ya, Bang Action ada VT saya, kesaksian saya ada. Tapi saya mohon maaf, saya apa adanya beginilah ya. Dulu saya karena istri saya belum siap, ya oke lah saya kasih waktu istri saya. Ternyata setelah saya mualaf, sorenya saya mendapat kabar istri saya drop di Semarang. Lalu saya pulang, pagi sampai di Semarang istri saya sudah dipanggil Tuhan. Nah, jadi saya belum sempat mengabarkan ke beliau, tapi saya yakin istri saya akan mengikuti saya apabila dia hidup ya gitu. Dan saya sampaikan, bisikkan di jenazahnya, saya sudah Islam. Gitu. Dan alhamdulillah dia tersenyum. Ya, dia tersenyum. Ya kalau memang kita sudah waktunya ya, bukan karena pikiran, tapi karena keyakinan yang memang datangnya dari Allah, ya pasti kita akan sampai juga. Bukan karena pikiran manusia, tapi gerakan daripada saya takut salah nyebut, maka saya pelan-pelan. Hati nurani saya mempelajari sedemikian rupa. Juga bukan karena kepahitan, bukan juga. Demikian Bang Suma, ya terima kasih teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya turun tadi Bapak Alex? Bapak Alex saya kan sering ngikuti, ada berapa kali sebelum Muslim Pak Alex kan menjawab salam yang kayak gitu kan waktu ditanya agama apa. Karena makanya saya mohon maaf dari secara pribadi sendiri, saya pikir Bapak masih oten. Ya enggak apa-apa. Ya kan? Karena waktu setiap waktu Assalamualaikum Bapak kan dulu kan memang kayak gitu waktu naik Assalamualaikum, kan yang Bapak foto-foto seolah-olah saya pikir Bapak masih oten. Makanya saya bilang ini yang makanya saya turunkan langsung. Saya dari pribadi saya tadi saya menganggap Bapak masih oten. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya anggap aja saya salah karena saya berpikir Bapak masih oten. Dulu kan pun yang kayak gitu karena saya sering di bawah. Assalamualaikumnya kurang pas. Wah ini Bapak ini mau main-mainkan yang namanya kita agama ya kan. Kalau nggak lewat paus. Ya Pak. Bang Naga. Oh iya paus. Bang Naga nggak dimaafin kalau nggak lewat paus. Oke Pak. Ya, saya secara pribadi. Kalau nggak lewat paus. Sebentar lah ngurusin Naga. Sebentar sabar lah dulu. Saya secara pribadi Pak. Saya mohon maaf menurunkan Bapak tadi dan masih berpikir Bapak masih oten. Apakah Bapak memaafkan saya? Oh iya, saya memaafkan tidak. Iya. Alhamdulillah. Tidak pernah ada sesuatu yang. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya itulah. Ya kehidupan itu roda berputar dan pada satu waktu ya, ketika kita mencari kebenaran yang benar-benar sungguh-sungguh, tentu Allah mengasihani kita, ya, termasuk Pak Alex, ya, termasuk Pak Alex. Nah, di situ yang penting kita membuka hati kita, ya. Saya
mencoba untuk membuka satu kesaksian. Bagaimana perjalanan saya, proses saya. Proses saya begini. Saya bicara kepada Pak Radin ya. Tiba-tiba dia menyampaikan kepada saya, kamu ke Tangerang. Kamu ke Tangerang, jumpai saya. Saya akan bela kamu. Sampai di Tangerang, di kantor saya bertanya, udah, kamu maunya apa? Kata Pak Radin, saya mau penjarakan Dedi Setiawantan, Pak. Dia orang jahat yang penjarakan Riko. Dia merampok uang rakyat, membungkam anak saya. Begitu. Oke, udah kamu di sini aja, Pak. Tapi maaf saya nggak punya duit loh, Pak. Jangan bicara duit gitu. Lalu saya tanya lagi, Pak, kenapa Bapak nggak nanya apakah Riko benar salah atau tidak? Nggak minta berkas, nggak tanya berkas, nggak tanya bagaimana. Bapak percaya, senyum dia. Lalu kenapa Bapak membantu saya? Padahal saya nggak punya uang. Uang saya sudah habis. Selama 4 tahun saya berperang. Saya kalau nggak membantu Pak Alex, saya dosa. Saya salah di mata Allah. Gitu. Wah, ini apalagi nih. Seperti itu ungkapan beliau. Lalu saya tanya lagi, Pak, terima kasih ya Pak, saya bilang gitu. Dia bilang, bukan Pak Alex yang terima kasih kepada saya, tapi saya harus berterima kasih kepada Pak Alex. Allah memberi tanggung jawab tugas saya untuk melakukan misi dari baginda Nabi Rasulullah Nabi Muhammad. Oke. Itu proses awal sampai 9 bulan saya menerima Islam. Lalu saya jelasin, kita sharing tentang kebenaran, bicara, cerita. Lalu dia sendiri yang memilihkan nama bagi saya. Namanya 4. Nama saya Soleman, Muhammad, Alexander, Fatih. Lalu saya dijelasin, tokoh ini, tokoh ini sejarahnya ini, tokoh ini. Waduh, berat kali Pak, saya gitu. Pejuang Islam ini Pak Alex, 4-4-nya. Yang satu kalau Nabi Sulaiman Bapak tentu tahu. Terus Nabi Muhammad, baginda Rasul Bapak juga tahu. Nah ini saya jelasin Alexander itu siapa, Fatih itu siapa. Dijelasin gitu. Oke, mantap saya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Nah, jadi proses 9 bulan ya, 8 sampai 9 bulan ini tidak ada yang kebetulan ya. Di Komal ini juga mengambil bagian ya, di Komal Bang Juma, kemudian di Komal si Ustadz Kris ya kalau nggak salah ya, Ustadz Fatah juga ya, dan teman-teman kan diskusi waktu itu adalah awal dari saya memang tidak mau berbantah ya. Saya orang yang tidak mau berbantah gitu, saya hanya mendengar saja. Tapi ya keseriusan saya di dalam mencari kebenaran yang benar-benar benar kan gitu lah. Itulah saya temukan ini di dalam keyakinan saya Islam ya. Saya mohon bantu ya, doakan ya teman-teman sholat, tolong bantu doa gitu agar Pak Alex ini benar-benar bisa membawa Islam untuk supaya semakin lebih dicintai gitu ya oleh siapapun gitu ya, karena di situ Islam adalah rahmatan lil alamin kata Bapak Radin demikian. Nah itu kawan-kawan sedikit kesaksian saya. Bapak ya, boleh nanya nggak Pak? Pak boleh nanya nggak? Boleh. Apa yang membuat Bapak masuk Islam? Satu saja yang boleh saya yakini bahwa Islam itu cinta damai, tetapi Islam harus berani dalam tanda kutip memerangi kejoliman. Yang benar katakan benar, yang tidak katakan tidak. Nah itu yang saya pandang dari sosok seorang Radin Anom ya. Tapi saya tidak mendewakan orang ya. Saya hanya kagum dengan beliau.
Beliau yang bisa dengan ketulusan ya, yang mau membantu gitu. Sementara saya tidak bicara kepahitannya. Saya melihat fakta dulu, saya pikir kalau orang Kristen nggak setega inilah gitu. Penjarakan anak saya yang nggak salah. Ternyata kita ketemu pengacara yang itu, lalu jaksanya juga keyakinannya itu, penyidiknya juga keyakinannya itu, hakimnya keyakinannya juga itu. Kristen ya, Kristen. Teman-teman boleh lihat video saya ya. Saya vulgar menyampaikan siapa-siapa yang begitu jahat ya. Kami yang membela kepentingan negara justru dibungkam. Mohon maaf, saya nggak menjelaskan secara detail lah. Teman-teman boleh lihat sendiri di video Alex Papa Riko kan. Kembali soal keyakinan saya, kalau ibu tanya apa yang menyebabkan, ya saya nggak tahu. Kalau di dalam pikiran saya ya itu. Lalu yang kedua, selama 9 hari saya tidur di masjid-masjid. 9 hari. 8 malam kalau nggak salah. Di masjid di Cibubur, di masjid dekat Cijantung, di Tomang. Lalu saya sengaja tidur di masjid. Pada saat tidur di masjid besar di daerah Cibubur, pagi subuh itu, saya benar-benar di situ saya di persimpangan. Saya bilang, ya Allah, kalau memang keyakinan saya harus saya yakini, keyakinan yang lama saya tinggalkan menjadi orang Muslim, saya saya mohon diberi tanda gitu. Karena saya lagi berkecamuk nih, lagi marah-marahnya saya lagi marah-marahnya ini dengan aparat penegak hukum itu ya. Saya melihat satu sinar, tidak lebih dari 1 detik atau 2 detik lah, dari tempat mimbar kan, dari tempat mimbar seret gitu. Betul itu jam 3 pagi, jam 3:30 gitu, tek gitu. Nah, sejak itulah saya kok lebih damai gitu ya. Saya lebih tenang gitu. Itu prosesnya ya, diantaranya seperti itu. Diantaranya begitu ya. Terima kasih ya teman-teman, sahabat-sahabat Bang Faruk ya. Sini komalnya Bang Faruk. Lalu kemudian saya tidur di Masjid Istiqlal, Senayan ya. Saya tidur di sana, di tempat luas itu kan, di atas gitu, lantai 2 saya. Nah, ya kira-kira gitulah. Pokoknya nanti saya belajar lah pelan-pelan. Saya belajar dari beberapa kiai atau ustadz, dan saya memang bertekad ya, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Bang Faruk, Bang Suma juga. Saya ingin menyerahkan diri saya di dalam keyakinan saya Islam ini. Saya nggak main-main. Kalau Alex itu sudah berkata ya, ya, ya. Gitu. Kalau tidak, saya akan katakan tidak. Saya nggak pernah ragu-ragu di dalam. Barakallah. Jadi izin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Musafir. Nah, beberapa bulan yang lalu Bapak ini udah menyampaikan bahwa tertarik dengan Islam itu ketika dia terpuruk ya. Anaknya mengalami sesuatu persoalan hukum, dan yang mengadili yang seperti disebutkan tadi itu sesama imannya Kristen. Tiba-tiba seorang dari kita, saudara Muslim kita, tulus membantu mereka. Ini sehingga yang menarik itu ya budi pekerti seorang saudara kita Muslim. Itu ya Pak ya, pernah ngobrol beberapa bulan yang lalu. Itu saudara. Berarti nggak ada ajaran kasih itu, nggak ada dong Pak? Ya, ajaran kasih itu nggak nyampe. Nggak nyampe kepada para pemeluk Kristen yang ada di bumi ya, di Indonesia ini. Berarti bohong ya Pak ya, bohong ajaran kasih ya. Saya mohon, saya nggak berani menjustis ya, teman-teman. Saya nggak mau menjawab itu ya. Tapi yang jelas nggak sampai. Bagaimanakah kita
bisa menghadapi kejoliman jika kita itu tidak mendapatkan kekuatan dari Allah, tidak mungkin. Ya, selalu saya katakan bahwa saya akan menghadapi kalian. Lalu tanya, backing saya siapa? Backing Pak Alex siapa gitu? Saya ngomong, backing saya yang kamu sembah tiap hari Jumat. Saya ngomong gitu. Itu belum Islam saya. Setiap hari kamu sembah, kamu Allahu Akbar, itu backing saya. Nah, jadi rupanya omongan saya itu merupakan doa. Walaupun belum sampai pada waktunya kan, tapi itu suka saya ucapkan. Saya bukan sok pamer atau mencari pamor, saya nggak mau ya. Selama ini kan saya juga nggak mau tampil di komal-komal ya seperti yang lain. Saya sekali ini boleh saya sampaikan, mohon izin. Meskipun waktu itu saya Kristen, ya, saya di Happy Garden Blok A. Saya termasuk orang yang ikut berjuang memperakasai pembangunan Masjid Nurul Huda di depan saya. Di depan rumah saya, boleh dicek di perumahan Happy Garden Blok A nomor 162. Itu masjid besar lantai 3. Saya mohon maaf karena saya di situ koordinator orang Jawa di Batam. Saya penggerak. Makanya saya berhadapan dengan PT Kundur yang mayoritas Kristen. Sampai security-nya banyak bilang gini, Pak Alex itu kan Kristen, ngapain Pak Alex bangun masjid? Loh di sini kebanyakan Muslim, masuk kita mau bangun wihara begitu. Nah terjadilah adu debat. Kemudian dari awal seorang orang Singapura ya namanya kita panggilnya Pak C. Amir itu datang sama saya, Pak Alex, saya kepingin bangun masjid di sini gitu. Loh bangun aja Pak. Pak Alex nggak keberatan? Enggak lah. Saya senang daripada di sini tempat maksiat. Happy Garden tuh terkenal maksiat, tempat kumpul kebu, tempat narkoboy, udahlah terkenal Happy Garden ya di Lubuk Baja kan, di Kelurahan Batu Selicin. Boleh tanya saya untuk wilayah Nagoya, kebetulan Kota Batam itu saya koordinator. Maka mereka izin. Pak, saya orang Batam Pak Alex. Saya orang Batam. Ya? Saya tahu kawasan itu. Saya orang Batam. Saya tahu. Kawasan itu saya tahu. Oke ya. Nanti saudaraku Naga datengin aja Happy Garden. Pura-pura nggak tahu ini kok masjid bisa terbangun, bagaimana ceritanya. Ya, di sana Pak Ustadznya kita panggil Pak Haji. Ya. Kemudian ibu-ibu pesantrennya Bu Siti namanya. Nah, alhamdulillah. Bagaimana justru dia melihat begini. Ini ada orang Kristen yang mau bela membangun masjid. Maka mereka malu ketika mereka mengaku beragama Islam tapi tidak mendukung program saya. Itu salah satunya. Program saya tidak mau di sini ada kemaksiatan lagi. Ya minimal dikurangi lah. Kalau mau ya jangan di sini. Nah itu berbicaralah saya dengan Pak C. Amir. Oke Pak Alex, saya siapin dana 1 miliar. Oke. Silakan, uang dari Singapura ya, banyak kan uang dari Singapura kan banyak untuk hal-hal seperti itu kan, pembangunan untuk sedekah dan lain sebagainya tuh kan dana dari Singapura banyak. Kata Pak C almarhum ini. Lalu Pak Alex bisa jamin, oh baik Pak, nanti malam kita ketemu, kita rapat. Oke, saya panggil ketua DPRD, kawan saya Nurianto saya panggil. Mas, ini orang Singapura pengen bangun masjid. Laning di Pak Alex, kuwi ning ngarep kuwi ada tanah besar, kurang lebih 30 kali 12 saya kalau nggak salah. Hampir 350 meter lah. Nah, yes bangun aja. Loh, engkau ribut karo Kundur. Wes bangun aja gitu. Oh, siap. Nah, disitulah saya perintahkan anak-anak ojek seluruh Lubuk Baja Kota 100 orang kumpul, beresin itu kan di situ tempat buang sampah, buang beling, kaca, rumput tinggi-tinggi, kami gerakkan 1 hari selesai. 50 orang lebih kita babat-babat, kita bakar. Lah PT Kundur tahu, itu kan tanah fasum, dipager sama dia. Saya lagi di luar telepon, Pak Alex itu dipager loh Pak Alex sama PT Kundur. Bongkar gitu. Saya bongkar, udah datengin anak-anak semua, siap. Wah, mereka turunkan security 40 orang. Oh, saya ngadep yang namanya Sirait itu. Mana komandannya ini security? Saya bertiga.
Ini kamu bongkar nggak? Kalau nggak kamu bongkar, kami bongkar. 40 orang maju semua. Kalau 40 kurang banyak kalian. Ya, saya gitu. Saya dulu begitu ya. Sekarang enggak ya, sekarang enggak. Lalu saya telepon tiap korlap. Kumpulin anak-anak suruh ke Happy Garden. Jadi saya perintahkan anak-anak, saya koordinasi sama Polres, Polsek. Udah kumpul. Mereka mundur. Kita pukul, mereka mundur, kita bongkar. Lalu saya dekati mereka, akhirnya mereka kasih izin. Kasih izin, lalu kami bangun. Termasuk saya ikut bangun, ngedak lah, ngecor lah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah 3 lantai. Demikian. Nah itu ketika saya merasa bahwa dari dulu saya dikomalkan, saya katakan, Pak Alek yakin kalau baginda Nabi itu merupakan utusan dari Allah? Ya, yakin. Apakah Al-Quran itu merupakan kitab suci? Ya, saya yakin. Makanya orang di Komal Kristen saya dibilang menyamar. Jadi bingung saya. Bagaimana saya tidak yakin gitu? Ponakan saya Ustadz. Loh, saudara-saudara saya banyak yang Muslim, nggak percaya. Cek aja namanya di Pelamongan Indah, ya, atau di Pucang Gading. Itu saudara-saudara saya. Tanya aja di masjid siapa yang Muhdi namanya, Ustadz Muhdi di mana? Itu keponakan saya. Nah, demikianlah bagaimana saya juga ingin sekali agar kita ini menjadi satu menjadi satu barisan gitu ya, satu barisan di Komal-Komal itu kita bisa memberikan pemahaman yang lebih lembut lah, lebih soft gitu, agar akhirnya kita bisa menjadi contoh sehingga insya Allah sih ya akan banyak orang yang percaya dengan dan memeluk agama Islam. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah apa yang saya sampaikan benar ya. Apalagi di sini ada orang Batam ya. Saya Alex Happy Garden Blok A 162. Demikian juga yang di Bengkong Sade itu ada masjid di Blok 6. Itu juga kami berjuang. Saya di situ walaupun dulu saya masih Kristen, kalau ada acara yasinan, ada apa, saya selalu diundang. Orang kitang saya duduknya di depan masjid, ya kan? Tapi ntar kalau mereka udah selesai sholat baru saya masuk. Nah, tapi kan mulai sekarang saya sudah boleh masuk kan gitu. Meskipun saya biasa sih teman-teman. Saya biasa tidur di masjid, saya dari dulu sudah biasa, nggak kaget gitu loh. Seperti itu. Jadi ya cuman itulah, saya nggak mau bicara terlalu banyak, nanti terlalu ada yang salah malah saya minta maaf ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih saudaraku. Masya Allah, keren. Allahu Akbar ya. Pak, saya mau nanya, boleh Pak, nanya. setelah Bapak memeluk Islam ini apa yang Bapak rasakan? Saya memiliki rasa damai, rasa bisa menerima situasi kondisi yang sedang saya hadapi ya. Bagaimana 4 tahun saya bertarung ya, bertarung. Sengaja seolah-olah Allah itu membiarkan saya, seolah-olah. Tapi ketika sudah tiba waktunya, saya sudah diuji sedemikian rupa bahwa saya komitmen di dalam kebenaran. Dia kirim Pak Raden Anom, dia kirim lawyer, yang di mana saya sudah tuntas habis. Saya lebih dari 500 juta saya habis di dalam bertarung ini. Dapat apa Pak Alek? Ya nggak tahu saya. Saya ingin ini orang tidak melecehkan hukum, ini orang tidak melecehkan penegak hukum. Tapi justru penegak hukum sendiri yang melecehkan seragamnya. Maka saya marah, saya melawan, tidak peduli saya dari mulai pangkat melati, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bahkan sampai ke bintang 4. Saya sudah bicara dengan Pak Listio Sigit, sudah. Saya sudah bicara dengan Agus Adrianto, Kabar Eskrim, Komjen. Saya sudah terang-terangan ngomong sama mereka. Ya, saya tidak akan mundur dan saya akan tetap berjuang untuk di dalam membela kebenaran, keadilan
Dan lebih penting lagi saya bicara, saya membela negara. Ya, kalaupun harus ditukar dengan nyawa saya siap. Dan saya tahu Allah letakkan saya di mana nanti kalau saya sudah mati. Saya siap. Saya hadapin Mabes Polri, saya hadapin Polda, saya hadapin Jaksa, saya hadapin, semua saya hadapin. Saya katakan bahwa Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, izin sedikit Pak. Sekarang keluarganya apa semua sudah mu'alaf atau cuman Bapak saja? Bapak dengan siapa aja yang sudah mu'alaf? Silahkan. Istri saya kan sudah almarhum ya. Riko Ya, di penjara. anaknya. Riko di penjara, Bu. Riko di penjara 10 bulan tanggal 29 Maret keluar. Jadi Riko saya yakin sudah dengar ya, karena saya kan sudah bikin TikTok dan tidak ada masalah. Kami ya insya Allah sih ya, kalau memang Riko bisa mengikuti saya kan gitu. Cuman kan saya belum sempat untuk bertemu ya. Saya belum sempat untuk bertemu karena tanggal 29 Maret dia baru bebas. Dia baru dibebaskan ya. Bagaimana kami berjuang ya, di mana saya menghadapi orang-orang yang dalam keyakinan saya yang lama. Saya jadi kadang-kadang Oke, saya harus melawan gitu. Saya harus melawan. Saya nggak peduli. Kalian mau bicara mereka ya, maksudnya ya. Mereka mau bicara tentang kebenaran di mana saya tahu. Saya sudah pernah sekolah Alkitab 1 tahun. Kalau diskusi tentang Injil dari Kejadian sampai Wahyu saya bisa menjawab. Walaupun nggak pinter ya, saya akan tidak mendalami. Tapi saya mengerti. Ya, sedikit-sedikit saya mengerti. Oke, semoga Bang Riko ya anaknya jika lo keluar insya Allah ikut Bapak ya. Jadi sekarang ini udah menjalankan puasa ya Pak ya? Oh iya, saya menjalankan puasa. Cuma kemarin saya blong karena lemas ya. Saya betul-betul live terus nih, setiap hari saya live. Nah di situ menguras pikiran, beban, energi saya, kemarahan saya, kesedihan saya. Jujur di sini berat buat saya ya. Mohon maaf teman-teman. Saya bersama ibu itu 40 tahun ya. Lalu direnggut ya oleh aparat penegak hukum sampai sakit ya. Di dalam sakitnya stroke ya, karena saya nggak punya uang terjadi pendarahan di otak. Karena saya nggak punya uang, saya nggak bisa obati, hanya BPJS saja, terapi-terapi biasa ya, habis banyak juga. Ya tapi alhamdulillah dia sekarang sudah bebas dari rasa takut, bebas dari rasa sakit. Dia sudah ikhlas menghadap Gusti Allah. Jadi diusahakan puasa full ya Pak ya, karena itu kewajiban dalam Islam tuh puasa Ramadan. Boleh tuh Pak, kalau memang nggak bisa boleh diganti di lain waktu ya yang bolongnya itu. Tapi upayakan. Ini udah sholat sunat kan sudah, ya kan? Sunat sudah. Ada yang nanya sudah sunat? Pasti sudah kan? Sudah sunat kan? Ya. Jadi puasa Bapak. Puasa sekarang. Ya puasa kita puasa. Sholat kemarin Jumatan di Karawaci ya, di Lipo Karawaci ya. Wudunya ya masih dibimbing sama teman saya Rudi gitu ya. Sekarang sudah bisa lah. Ya saya seperti anak kecil yang baru merangkak gitu. Masya Allah ya benar Pak. Itu aja. Jadi izin Pak, inilah makanya kami mencoba nih bicara sama Bang Juma ini. Bang, tolonglah Bang, kalau Abang naik ke Komal janganlah memualafkan mereka Bang. Nggak ada musuh kami lagi nanti di Komal Bang. Asal Abang naik ke Komal nanti ada yang mualaf, ada yang syahadat. Kalau nggak 1 orang 2 orang. Aduh habis oten Bang, punah oten. Kasihan teman-teman di bawah ini sudah beli tiket mahal-mahal. Ternyata oten nggak muncul Bang. 1 jam 2 jam kita buka Komal, oten nggak ada datang. Akhirnya kami ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, entah bahas apa aja. Yang seharusnya bahas agama Kristen jadinya hilang pembahasan itu karena oten pada mualaf Bang. Lagian juga
padahal takut mereka gitu. Izin Bang Juma, berilah tanggapan Bang gimana caranya Bang supaya Komal ini lintas agama tetap eksis di TikTok ini loh Bang. Jangan sampai punah gitu Bang. Izin Bang Juma, lanjut. Masya Allah. Masya Allah, saya sempat mendengarkan penjelasan, paparan dan kesaksian dari Abang Alex. Ya. Masya Allah, saya mendoakan kiranya Allah memberikan kekuatan kepada Abang dan juga dimudahkan setiap urusannya yang baik-baik, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, sahabat yang ingin kemudian membantu meringankan beban beliau, silakan bisa melalui gift. Apalagi beliau ini sekarang adalah seorang mu'allaf dan beliau kemudian dalam keadaan berpuasa. Jadi yang ingin beramal di bulan suci Ramadan ini silakan. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Dinda Erik tadi, Al-Quran sendiri menjelaskan ke kita, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir berjuang di jalan setan, jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Kita diminta kemudian untuk memerangi saudara-saudaranya setan. Memerangi setan itu. Dengan kita memerangi setan yang ada pada diri-diri jiwa-jiwa yang tergadai oleh setan, maka kita telah menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. Jangan kita biarkan. Sama seperti Bang Alex. Tadinya terpenjara, terkungkung oleh iblis. Begitu mendengarkan tentang Islam, iblisnya kabur, beliau terselamatkan. Nah, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, bukan hanya rahmat kepada kita, tapi juga rahmat kepada semua manusia. Bagaimana cara rahmat itu bisa mereka terima? Rahmat itu bisa mereka kemudian raih melalui lisan-lisan kita sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Ini yang kemudian yang ingin disampaikan kepada Dinda Erik, bahwa keberadaan kita di dunia sosial media, kita bentuk yayasan Apologet Islam Indonesia dan yayasan-yayasan yang lain, itu untuk membantu sekaligus negara ini, untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena di kalangan kita ada yang sekolahnya tinggi, tapi tidak mampu membedakan antara kucing dengan ayam, antara sapi dengan kambing, antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan setan. Ada. Maka tugas kita kemudian sebagai pembawa peringatan kepada mereka. Apa kata Allah? Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratu wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Perintah Allah kepada baginda Rasul Muhammad untuk meneguhkan kemudian kaum manusia, meneguhkan mereka kemudian untuk meneguhkan Islam dalam jiwa-jiwa mereka. Nabi Muhammad diutus untuk meneguhkan itu. Nah, sementara kita umatnya dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika dosa-dosa kalian ingin diampuni oleh Allah dan kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti Rasulullah. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang kafir, maka kita harus mengikuti beliau. Kita juga harus memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Jadi ketika kemudian tak ada lagi orang kafir di Indonesia misalnya, maka dakwah akan semakin indah. Kenapa? Karena yang kita kaji senantiasa hanya Al-Quran, 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 Al-Quran. Artinya Indonesia akan bersemi dengan rahmatan lil alamin. Ketika Indonesia bersemi dengan rahmatan lil alamin, maka selamatlah jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Saya kira begitu Dinda Erik. Silakan dilanjutkan. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah memberikan gift-giftnya kepada saudara kita Bang Alex. Silakan, ini kesempatan untuk melipat gandakan kemudian pahala. Apa yang kita berikan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam Al-Qur'an, ketika kemudian manusia masuk ke alam kubur, manusia minta kembali ke dunia. Ya Rabb, kembalikan aku di dunia meskipun hanya sejenak.
Apa tujuannya ingin kembali? Bukan ingin mencium telapak kaki ibunya, atau ingin kemudian mencium anak-anaknya, atau kemudian mendirikan sholat selama-lamanya, atau ingin berpuasa selama-lamanya. Enggak. Tapi dia ingin pulang ke bumi, ke dunia. Ngapain? Menjual rumahnya, menjual mobilnya, menjual hartanya, mencari ke rekeningnya, menjual emasnya, menjual seluruh hartanya. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi cahaya di alam kubur itu adalah infak dan sedekahnya. Maka jangan sampai besok kita mati ninggalkan rumah hanya untuk istri kedua. Jangan sampai besok kita ninggalkan harta hanya untuk wanita setelah kita. Atau meninggalkan harta untuk laki-laki lain yang menjadi pengganti kita. Jangan. Oleh karena itulah, siapa yang memiliki harta hari ini, siapa yang memiliki kekayaan hari ini, titipkan kekayaan Anda melalui orang-orang yang membutuhkan, maka harta Anda akan Anda temukan nanti di surga. Harta Anda akan Anda temukan nanti di jannah. Harta Anda akan Anda temukan nanti di kehidupan berikutnya. Kata siapa kita tidak bisa membawa uang ke surga? Kata siapa kita tidak bisa membawa uang ke alam barzah? Kata siapa kita tidak bisa membawa uang kemudian ke akhirat? Kata siapa? Kita mencari uang untuk kita bawa ke akhirat. Celakalah orang yang mencari nafkah siang dan malam. Mengumpulkan harta tetapi hanya untuk ditinggalkan. Tak ada dibawa pulang. Harta yang bagus adalah harta yang bisa kita bawa. Maka semisal Anda punya harta, Anda tidak mampu membawanya ketika Anda mati kemudian, maka titipkan harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka orang-orang yang membutuhkan itu yang akan mengantarkannya nanti kelak di masa Anda membutuhkan. Di saat kemudian Anda punya timbangan dosa berat, di saat kemudian amal ibadah Anda ringan, maka harta yang Anda titipkan melalui Pak Alex, melalui Apologet Islam Indonesia, melalui Bunda Rahma, melalui Bang Faru, melalui Mu'allaf Riko, melalui Hesti, melalui semuanya yang ada di sini, Bang Eri, Bunda Mila dan seterusnya, Saudara Naga. Maka harta itulah yang akan diantarkan oleh orang-orang yang Anda berikan infak. Akan datang kepada Anda, ini harta yang kamu titipkan, nah aku kembalikan semuanya. Engkau pernah memberikan aku sesuap nasi, aku ambilkan buatmu untuk memberatkan kemudian timbangan amalmu. Itu sahabatku, orang masuk ke kubur ingin minta, ya Rab kembalikan aku ke dunia. Aku ingin menjual semua hartaku. Percuma, di dalam rekening menumpuk, harta menumpuk. Begitu masuk kubur, yang dibawa cuman gigi palsu. Untuk apa? Olehnya itu sekali lagi yuk, momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita kemudian memperkaya diri kita, jangan mempermiskin. Orang yang mempermiskin dirinya, sikit-sikit tak ada. Orang minta tolong, nggak ada. Orang minta ini, nggak ada. Tunggu dulu, iya nantilah, ya sabar ya, nanti ya. Akhirnya kemudian dia mati meninggalkan hartanya. Tapi orang yang baik, orang yang kaya itu adalah ketika kemudian diminta untuk berinfak, bersedekah, seketika kemudian tangannya ringan untuk memberikan bantuan. Ingat, barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan meringankan masalahnya. Barang siapa yang mempersulit kemudian saudaranya, maka Allah akan mempersulit di dalam kehidupannya. Jika sekarang Anda pilih, Anda ingin dimudahkan oleh Allah atau Anda ingin dipersulit hidup Anda. Silakan. Saya kira dari saya seperti itu. Dinda Erik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang diberi nikmat keselamatan dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Keren. Terima kasih Bang Suma. Semuanya sama-sama Bang Alex. Lanjut. Yuk, sama-sama. Bang Juma, kita beri waktu 5 menit untuk saudara kita Bang Riko ya, untuk jualan, boleh? Iya, silakan. Yes. Oke, Bang Riko, saya beri waktu 5 menit, silakan jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kenal semua, yang di atas sudah kenal, yang di bawah belum ya. Saya dari Tanjung Padan Belitung, Riko, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada empek-empek sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada pastel mini abon Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri, ada pletek Tenggiri, ada stik Tenggiri, dan lain-lain. Yang berminat membantu kami di bulan puasa, silakan order melalui WhatsApp kami, ada di akun kami ini di profilnya atau bio. Silakan di-save. Untuk wilayah Jakarta, PO-nya 1 minggu sebelum Lebaran sudah ya, sudah PO. Untuk luar Jakarta yang jauh-jauh 2 minggu sebelum Lebaran sudah PO. Jadi untuk mengingat waktunya itu pengiriman daerah jauh itu sangat lama, jadi 2 minggu sebelum Lebaran sudah PO ya, silakan. Nah, insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Tanjung Padan Belitung melalui Lion Parcel secepat JNT. Bang Zuma, tambahin dikit dong. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang ingin berlebaran ria dengan cemilan ya dari saudara-saudara kita, silakan saudara Mu'alaf Riko ini ya menjual kemudian berbagai macam cemilan, bisa digunakan sebagai cemilan pada saat lebaran ya. Silakan, beliau menyediakan beberapa produk yang saya sendiri sudah menikmati ya, dan memang betul-betul enak. Oleh karena itu silakan, saya sarankan teman-teman yang ingin berbelanja cemilan langsung ke bio beliau, di situ ada nomor HP, silakan Anda menghubungi langsung pada saudara Riko. Demikian, terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Lanjutkan. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih semua ya. Yang mau beli inverter juga boleh ya, hubungi saya. Silakan bentuk-bentuk produknya lihat di PT-PT saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tabarakallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terima kasih yang sudah memberikan itu, sudah lama saya tidak dapat itu, sudah 3 tahun yang lalu dapat itu 5 biji waktu bersama Bang Zuma di Komal sebelah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terima kasih ya, saya selalu murah rezeki, panjang umur, ya Allah, dilancarkan rezeki. Ilahi. Dulu saya dapat 5, sekarang udah dapat lagi. Udah lama saya nggak dapat. Terima kasih. Ya Rabbal Assalamualaikum. Alamin. Waalaikumsalam. Untuk Bang Musafir, saudaraku, untuk Bang Musafir yang telah memberi selalu mendukung Rumbang Farub, saya doakan saudara sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena saudaraku ini adalah seorang sebagai saudara Bang Farub juga, sebagai sultan di sini di Rumbang Farub ya. Untuk saudaraku Bang Musafir ya. Untuk Bang Riko mohon maaf, dan Pak Alek mohon maaf ya. Saya turunkan karena 2 kursi kita simpankan untuk Oten. Karena kita Muslim udah banyak di atas. Untuk saudaraku Pak Alek, kalau ada kata yang salah dari kami saya mohon maafkan. Begitu juga Bang Riko, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gurunda itu ya, di setiap komal gurunda itu mendapat kita semua mendapat berkah ya karena gurunda. Jadi gurunda itu tuh Bang Zuma itu pembawa berkah ya. Ya enggak? Bener kan? Lanjut. Oke, untuk yang Kristen, untuk yang Kristen silakan tulis agamanya saya naikkan. Yang untuk Muslim mohon maaf saya hapus permintaan naik ya, karena saudara Muslim di atas kita udah banyak ya. Yang Kristen tulis agamanya saya naik.